Hari ini tanggal 2 November 2024, peringatan arwah orang-orang beriman. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini adalah dari Bapak Rawi Sunarli di Cilengsi Bogor untuk Paulus Li Saon dan Yosef di Kokyong, dari Ibu Maria Purjadi Petrus Katiman di Pontianak untuk Bapak Yosef Cahyadi dan Ibu Tresnatan dan Bapak Agustinus Hardi Sunarsia. Dari Sister Gregoria Idariani di Kucing untuk arwah Papa Octavianus Abuy dan Kakak Martina dan Gumbai. Dari Julius Kucing di Serian Jenan Sarawak untuk arwah Papa Henry Julai dan Dismas Julai. Dari Ibu Tresna untuk arwah Ibu Lili Setiawati, Bapak Deliang Kwi, Frater Hartanto, Bapak Tan Chok Ik, Ibu Oi Jong Nyo, Oma Oi Yan Siok, Tan Hong Lian, Tan Hong Lan, dan Bapak Masli Pandinata, dan juga Inawati Wijaya, dan Imelda Harjanti Lucia Hendrawati. Dari Ibu Tresia Liubun Makassar untuk arwah Bapak Benedictus Benigo dan Bapak Yohanes Leonardo Robi Go, Bapak Hans Handaya, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronella Liubun, dan Ibu Alberta Liubun, dan Ibu Bernadette Angyanan, Ibu Linda Gosali. Dari Ibu Cameli di Makassar untuk Papa Chia Sioke, Mama Ciam Sotien, dan saudara ipar Makloy Rumengan, Papa mertua Kwi Cip Kuat, dan Mama Hermin Ningsih. Dari Fransiskus di Batumas untuk arwah keluarga di Punung, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Dotong Amel, Tajong Aliak, Incu, dan untuk arwah keluarga di Batumas, Marinus Petrus Bungur, Ujing Lisip, Bindang, Soyang, Alus Ital, Veronica Fingkil, Sodot, dan Sonda. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta untuk arwah Daniel Chung Cekiong dan Ibu Floria Dorotea. Dari Bapak Bambang Hermawan untuk arwah Lim Cheng Kiang dan Lim Cheng Kiong. Dari Anti Regina Ho di Kucing untuk Roscoe Francisco Ginger Gabriel Ho. Dari Christina Tita Sabilin di Selupuk untuk arwah kakek Wong Kah Ying, nenek Ling Sime, Papa Wong Senci, dan Abang Won Min Kien, dan juga kakek Bong Cheng Sek, nenek U Ching Sien, Petrus Senior, Maria Bincu, dan Maria Sampul. Dari Ibu Leni di Jakarta untuk arwah Bapak Pak Budi Harjo, Ibu Willy Broda Winarti, Ibu Lani Lokando, dan Bapak Johnny Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Sister Acen untuk arwah Raimundus Beni. Bapa yang marahim, percaya akan kasih-Mu yang tanpa batas bersama seluruh gereja-Mu pada hari ini.
Kami mohon dengan sangat, lepaskanlah orang-orang yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini dari segala hukuman dosa-dosa mereka. Perkenankanlah mereka semua masuk hidup abadi yang terang dan bahagia di surga mulia, dan perkenankanlah mereka memandang kemuliaan cahaya wajah-Mu. Ini semua kami mohon dalam Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita juga berdoa mohon kesembuhan untuk Maria Yohana dari kanker payudara, Teresia dari kanker liver, Agus S dari kanker prostat, dan Aloysius dari penyakit schizofrenia. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Sebagaimana Yesus telah wafat dan bangkit, demikian semua orang yang meninggal dalam Dia akan dijemput Allah bersama Yesus. Dan seperti semua manusia mati dalam Adam, demikian semua orang dihidupkan kembali dalam Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kemarin kita merayakan semua orang kudus yang telah menikmati kemuliaan surgawi. Hari ini gereja mengajak kita mendoakan para arwah. Mereka pun berada di tangan Tuhan dan kita percaya bahwa banyak di antara mereka yang sedang menderita dalam pembersihan, pemurnian, dan penyucian. Maka kita wajib mendoakan mereka, orang tua, sanak saudara, sahabat-sahabat kita, dan mereka yang meninggal di antara umat separoki. Semoga mereka yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya memperoleh pengampunan, dan semoga doa dan kurban kita merupakan pembebasan bagi mereka. Marilah kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan, barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh hidup yang kekal. Engkau akan datang dalam kemuliaan untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan surga. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan dan kebahagiaan, iman kami Kau teguhkan dengan kebangkitan Putra-Mu dari alam maut. Teguhkanlah juga harapan kami dalam menantikan kebangkitan hamba-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di gunung ini Tuhan segala kuasa akan menghidangkan suatu jamuan yang mewah bagi segala bangsa. Di gunung ini Tuhan akan mengoyak selubung yang terbentang di atas segala bangsa dan tudung yang menutup umat manusia. Maut akan dibinasakannya selama-lamanya, dan air mata akan disekanya dari wajah semua orang. Kehinaan umat akan dilenyapkannya dari muka bumi, karena demikianlah Tuhan telah bersabda. Pada hari itu orang akan berkata, sungguh Dialah Allah kita. Kita telah menantikannya, mari kita bersorak-sorai dan bergembira karena penyelamatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dan referen. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku, siapa akan kutakuti?
Tuhanlah benteng hidupku, siapa akan ku gentari? Hanya satu, Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Hanya satu yang kuminta dari Tuhan, hanya inilah yang ku kendaki. Diam di rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk merasakan kebaikan Tuhan dan menikmati rumah-Nya. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Tuhan, dengarkan suara seruanku, kasihanilah aku dan kabulkanlah doaku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, jangan wajah-Mu Kau sembunyikan daripadaku. Tuhan cahaya dan penyelamatku. Aku yakin akan merasakan kebaikan Tuhan selagi aku masih hidup. Berharaplah kepada Tuhan, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu. Berharaplah kepada Tuhan. Tuhanlah cahaya dan penyelamatku. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat langit baru dan bumi baru, sebab langit dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tiada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu. Lihat, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan berdiam bersama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia menjadi Allah mereka. Allah akan menyeka segala air mata dari mata mereka, dan maut tak akan ada lagi, dan tak ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Dia yang duduk di atas tahta itu berkata, semuanya telah terjadi. Aku ini Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kalau kita turut mati bersama Kristus, kita akan turut hidup pula. Kalau kita turut bersengsara, kita akan turut berjaya pula. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Yesus disalibkan, mulai pukul 12 siang sampai pukul 3 sore, seluruh negeri diliputi kegelapan. Pukul 3 Yesus berseru dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabatani, yang berarti Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Beberapa dari hadirin yang mendengar berkata, ia memanggil Elia. Maka seorang di antara mereka segera datang mencelupkan bunga karang ke dalam cuka, mencocokkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus minum sambil berkata, tunggu kita lihat apa Elia datang menurunkannya. Akan tetapi Yesus berseru dengan suara nyaring, lalu wafat. Maka tirai kenisah tercarik menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Ketika kepala pasukan yang berdiri di depan salib menyaksikan Yesus wafat, sambil berseru ia pun berkata, sungguh orang ini putra Allah. Kemudian pada hari Sabtu sore, Maria Magdalena, Maria ibunda Yakobus, dan Salome membeli rempah-rempah untuk mengurapi jenazah Yesus. Pagi-pagi benar hari pertama dalam pekan, ketika matahari sudah terbit, mereka pergi ke makam. Mereka bertanya-tanya, siapa yang akan menggulingkan batu dari pintu makam?
Ketika mengangkat mata, mereka melihat batu sudah terguling. Pada batu itu amat besar. Mereka masuk ke dalam makam dan melihat seorang pemuda duduk di sisi kanan. Ia memakai jubah putih. Mereka amat terkejut. Pemuda itu berkata, "Jangan takut, kamu mencari Yesus dari Nazaret yang tersalib. Ia sudah bangkit, tiada lagi di sini. Lihatlah tempat ia dibaringkan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Di dalam bacaan yang pertama, dunia baru pada akhir zaman tidak mengenal cucuran air mata, cobaan dan godaan, maupun maut. Tuhan mengundang semua putra dan putrinya ikut serta dalam perjamuan keselamatan. Di dalam bacaan yang kedua, dunia baru yang dibuatkan Yesaya secara samar-samar digambarkan oleh penulis kitab Wahyu secara tepat sebagai telah paripurna di Yerusalem surgawi. Tetapi kini pun ia telah melihat permulaan di dalam gereja. Umat kita kini yang telah berhubungan erat dengan umat para kudus, dilihatnya sebagai suatu umat. Tuhan tinggal di tengah-tengah mereka sebagai Bapa, dan mereka itu dilimpahi anugerah Roh Kudus. Di dalam bacaan Injil, Tuhan mengundang kita memasuki kebahagiaan surga. Kini kita dalam perjalanan ke sana. Hanya dengan keikutsertaan dalam derita dan wafat Kristus, kita dapat ikut serta dalam kebangkitan dan kemuliaannya. Kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, yang telah membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang beriman. Ya Bapa, ketika dibaptis saudara-saudara kami menerima hidup kekal, semoga kini Kau perkenankan bergabung dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para pemimpin yang telah Kau panggil menghadap Kau ikut sertakan dalam perayaan surgawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga sanak saudara sahabat kami terdekat, entah karena hubungan darah, entah karena pergaulan semasa hidupnya, semua menerima ganjaran berlimpah daripada-Mu, Allah Maha Rahim. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang, khususnya para pahlawan yang gugur, dengan harapan akan bangkit lagi Kau sinari cahaya cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga iman kami Kau teguhkan sehingga kami kelak bersatu dalam kerajaan-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, semoga doa kami berguna bagi keselamatan saudara-saudara kami. Bebaskanlah mereka dari dosa dan hukuman, dan limpahkanlah penebusan-Mu kepada mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus dia berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami yang merahim, berkat perayaan kurban mulia ini, terimalah kiranya roti anggur ini satukanlah dengan kurban putramu. Sambutlah juga hamba-hambamu yang telah meninggal dunia ke dalam kemuliaan-Mu bersama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia Engkau menjadikan segala sesuatu, dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan hamba-hamba-Mu yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seterus yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Wujud doa Bapa Suci. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini, kuunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, semua suka duka hari ini dalam kesatuan dengan Putramu Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi, bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing
kekuatanku hari ini sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Bersama Santa Maria Bunda Yesus dan gereja, secara khusus aku berdoa bagi wujud-wujud Bapa Suci dan para rasul. Doa gereja Indonesia yang bulan November ini. Wujud evangelisasi, inspirasi artifisial, semoga kemajuan teknologi, robotik, dan inteligensi artifisial dapat dikendalikan demi tujuan yang luhur, yakni melayani dan mengabdi manusia serta kemanusiaan. Wujud gereja Indonesia para ayah, semoga para ayah tetap menginisiasi kewibawaan dan kebijaksanaan sebagai kepala keluarga di tengah arus sosial yang menggerus kehidupan keluarga zaman ini. Wujud khusus kami persembahkan seluruh umat keuskupan kami untuk bersedia menjadi pejuang keadilan dan setiap tempat tinggal dan karya. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada-Ku akan hidup biarpun telah mati, dan siapa yang hidup serta percaya kepada-Ku takkan mati selamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa cahaya abadi, peringatan wafat dan kebangkitan Putra-Mu kami rayakan untuk para hamba-hamba-Mu yang telah meninggal dunia. Perkenankanlah mereka masuk ke rumah-Mu tempat cahaya dan damai, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan kita doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, segala usaha pekerjaan mereka, perjalanan mereka, seluruh limpah berkat keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi mendoakan arwah-arwah orang beriman telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.